Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Yusnia Yusuf dari kelas 11A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sejarah yang sangat fenomenal dan mengubah wajah dunia, yaitu Revolusi Perancis. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-18 dan menjadi simbol runtuhnya kekuasaan absolut menuju era demokrasi. Untuk memahami mengapa revolusi ini bisa terjadi, kita harus melihat kondisi Prancis di bawah kepemimpinan Raja Louis XVI. Saat itu, Prancis menerapkan sistem monarki absolut, di mana kata-kata raja adalah hukum tertinggi dan tidak bisa diganggu-gugat. Masyarakat Prancis saat itu terbagi menjadi 3 golongan sosial yang timpang. Yang pertama yaitu kelompok agama pendeta, jumlahnya sedikit, memiliki banyak tanah dan bebas dari pajak. Yang kedua, golongan kelompok bangsawan, mereka memegang posisi penting di pemerintahan, hidup mewah dan juga dibebaskan dari pajak. Yang ketiga, raja jelata, buruh dan petani, jumlah mereka mencapai 98% dari total penduduk. Merekalah yang bekerja keras, tetapi mereka juga satu-satunya golongan yang wajib membayar semua jenis pajak yang sangat tinggi kepada negara. Ketidakadilan ini diperparah oleh krisis keuangan yang hebat. Istana Versailles hidup dalam kemewahan, terutama istri raja, Marie Antoinette, yang dijuluki Madame defisit karena hobi berfoya-foya. Di sisi lain, karena negara kosong karena Prancis menandai Perang Kemerdekaan Amerika untuk melawan Inggris. Akibatnya, Prancis berada di ambang kebangkrutan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Melihat negara yang kacau, pada Mei 1789, Raja Louis XVI mengumpulkan Etats Generaux atau Dewan Perwakilan Rakyat dari ketiga golongan untuk membahas masalah pajak. Namun, sidang ini tidak adil karena sistem pemungutan suara merugikan golongan ketiga. Mereka aspirasinya ditolak. Golongan ketiga keluar dan membentuk dewan tandingan bernama Majelis Nasional. Mereka bersumpah tidak akan bubar sebelum Prancis memiliki undang-undang dasar yang adil. Ketegangan memuncak pada 14 Juli 1789. Rakyat Prancis yang sudah tidak tahan mendengar desas-desus bahwa raja akan menyerang Majelis Nasional, akhirnya bergerak dan menyerbu penjara Bastille. Kenapa penjara Bastille? Karena tempat itu adalah simbol kekejaman dan kesewenang-wenangan raja, sekaligus tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Setelah jatuhnya Bastille, revolusi menyebar ke seluruh negara. Rakyat menyuarakan 3 semboyan, yaitu liberty, artinya kebebasan dari penindasan; egalite, artinya persamaan hak di mata hukum; fraternité, artinya persaudaraan antar sesama warga negara. Pada tahun 1792, kerajaan resmi dibubarkan. Prancis berubah menjadi republik. Raja Louis XVI dan permaisurinya Marie Antoinette dinyatakan bersalah atas pengkhianatan terhadap negara dan dieksekusikan mati di depan publik menggunakan alat pemotongan kepala bernama guillotine. Setelah raja wafat, Prancis tidak langsung damai, memasukkan periode yang disebut
Reign of Terror atau masa teror 1793 sampai dengan 1794 yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre. Siapa saja yang dianggap menentang revolusi langsung dihukum mati. Ribuan orang gugur pada masa ini hingga akhirnya Robespierre sendiri pun ikut dieksekusi. Kekacauan baru benar-benar berakhir ketika seorang jenderal militer jenius bernama Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan pada tahun 1799. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.